Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah kesehatan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat, dan keistiqomahan kita untuk menyebut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menyampaikan 3 nasihat sepanjang zaman. Ad-din an-nasihah. Agama itu sebagai nasihat. Maka ada 3 nasihat yang patut kita renungkan. Pertama, nasihat yang tidak bisa berbicara. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa, media kita untuk takarrub kepada Allah, media kita untuk berkomunikasi kepada Allah, media terbaik hamba dengan Allah. Maka manfaatkan betul media itu. Jangan media itu, Al-Quran itu, kita beli dari pasar, kita gunakan di Ramadan karena syahrul Quran, dengan fadilah dilipat gandakannya di Ramadan, lalu kita bungkus, kita simpan di lemari, kita jumpakan lagi di Ramadan yang akan datang. Sayang, media itu tidak terpakai dan tidak punya kebaikannya bagi kita. Maka kita formatlah setiap hari, kita atur waktu kita sebagusnya, minimal kita khotam, kita baca Al-Quran, kita tilawah 1 juz. Kalau 30 hari sudah khotam Al-Quran kita. Dan kalau tak mampu 1 juz, turunkan setengah juz. Tak mampu juga, turunkan 1 halaman. Tak mampu 1 halaman, 1 lembar. Tak mampu 1 lembar, 1 ayat. Ketika 1 ayat kita tak mampu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada Allah, ya Allah, dosa apakah yang aku perbuat sehingga aku tak mampu membaca Al-Quran hari ini. Al-Quran bacaan mulia, setiap kita baca 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Beda kita dengan baca media-media yang lain atau bacaan-bacaan yang lain. Kita baca paling dapat pengetahuan terbaru saja, kita dapat pahala. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat yang berbicara, yaitu bencana alam, fenomena alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Jadikan itu sebagai nasihat bagi kita, agar kita meyakini bahwa alam ini ada yang mengendalikannya, alam ini ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan irodahnya. Maka jangan khawatir hidup kita, karena ada yang sudah ngaturnya. Yang penting kita ikhtiar yang cukup, yang baik. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang diam dan membisu. Apa itu nasihat yang diam dan membisu? Yaitu kematian. Aktsiru dzikra dimil ladzati, banyak-banyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Cukuplah mati sebagai nasihat terbaik untuk kita semua. Maka kita sering datang informasi orang yang meninggal, seharusnya kita bersyukur diundang atau tidak diundang untuk datang. Itu sebagai penasehat terbaik kita, agar kita ingat hidup ini ada akhirnya, hidup ini ada matinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita berdosa, datanglah kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya yang bertaubat nasuha. Karena Allah senang bagi orang-orang yang selalu membersihkan hati dan jiwanya, selalu menghisap dirinya. Karena mengapa?
kita sebagai manusia, al-insan mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh nasihat kematian secara maksimal, maka langkah-langkahnya sering-seringlah kita melihat, menjenguk orang sakit. Karena mengapa? Sakit pastinya sehat. Boleh jadi hari ini sahabat, saudara kita sakit, dan boleh jadi kita juga sakit. Dan itu menjadi pengingat kita atas nikmat, syukur nikmat yang kita rasakan hari ini. Kalau sehat, kita gunakan untuk beribadah. Karena mengapa? Kalau sudah waktunya sakit, kita akan terkendala untuk beribadah. Maka manfaatkan waktu luang kita sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah bertakziah. Karena mengapa bertakziah? Tadi sudah sampaikan sebagai pengingat kita. Tapi bukan hanya sampai di situ bertakziah saja. Ayo kita ikut memandikan, menyaksikan mandi. Ternyata kita nanti begitu juga. Yang hari ini kita kuat, hari ini kita gagah, hari ini kita mampu menggunakan anggota tubuh ini dengan sendirinya, mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai peci sendiri, dan lain sebagainya. Tapi ada masanya kita tak mampu lagi, yaitu ketika kita dimandikan kematian itu. Kita sholatkan, kita ikut sholat. Itu apa? Mengingat kita nanti suatu saat kita akan, hari ini kita di belakang, di depan atau di belakang jenazah, dan bisa jadi esok, lusa dan sebagainya kita di depan jenazah. Dan yang belum hatinya tergerak untuk sholat, ayo, jangan menunggu kita disolatkan. Ini waktu kesempatan kita agar kita ada ibadahnya, karena hidup ini memang untuk beribadah. Dan apalagi kerangka untuk memaksimalkan nasihat kematian itu menjadi nasihat, yaitu sering-sering kita berziarah kubur. Karena mengapa itu menjadi nasihat untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kematian itu menjadi nasihat. Dan setiap yang diantar jenazah itu ada 3 yang ikut. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, yatba'ul maita thalatha fayarji'uthani wa yabqa wahid. Setiap mayat itu ada 3 yang ikut, fayarji'uthani wa yabqa wahid. Dan 2 kembali, 1 yang tetap. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dan yang ikut itu keluarga, harta dan amal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan yang kembali itu keluarga, anak, istri, sahabat, teman, dan semuanya. Wa maluhu, dan harta itu kembali ke asalnya. Dan wa yabqa amaluhu, yang tetap setia bersama kita, yang tetap ikut bersama kita di kegelapan dalam kubur itu, di sempitnya di kubur itu, tidak lain dan tidak bukan adalah amaluhu, amal soleh yang antum semua lakukan di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau ada kesempatan, kita rezeki diluaskan Allah lebih dari cukup, ayo titipkan harta itu untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Titipkan di masjid, titipkan di musola, titipkan di panti asuhan, titipkan di madrasah, titipkan di tempat-tempat yang ada kebaikan-kebaikannya. Dan setiap kebaikan itu insya Allah akan kembali menjadi amal dari pahala jariah kita. Oleh karena itu, mari di kesempatan ini kita untuk saling mengingatkan diri pribadi dan kita semua, agar kita memanfaatkan waktu-waktu, sisa-sisa waktu ini dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat saya pribadi dan kita semua, dan mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan channel ini berkembang untuk siar dakwah sebagai watawasau bil haq watawasau bis sabr,
Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.